Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nelayan pergi mencari ikan, untuk anak istrinya makan. Salam cinta saya haturkan untuk pendengar sekalian. Alhamdulillah, alhamdulillah, alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin Sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Rabbi shrahli sadri wa yassirli amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amma ba'du. Pertama-tama dan yang paling utama, marilah kita panjatkan puji syukur kita kepada Allah yang Maha Ghafur, yang nikmatnya tak pernah terukur, supaya kita bahagia di dunia sampai alam kubur. Seandainya lautan di muka bumi ini Allah jadikan tinta, pepohonan Allah jadikan pena, dan dedaunan Allah jadikan kertas, maka tidak akan pernah cukup untuk menuliskan nikmat-nikmat yang Allah berikan kepada kita. Sholawat serta salam tak lupa kita haturkan kepada junjungan kita Nabi Agung Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam yang kita nantikan syafaatnya di yaumul akhir nanti. Pada kesempatan kali ini, saya Wahyu Nur Fatimah akan menyampaikan sepatah dua patah kata tentang TTM. Jangan salah mengartikan TTM. TTM di sini berarti terima kasih, tolong, dan maaf. Ketiganya merupakan kata yang sederhana, namun memiliki makna yang besar dan bermakna positif bagi siapapun yang mendengarnya. Yang pertama yaitu terima kasih. Tanpa kita sadari, seringkali kita mengabaikan segala hal baik yang orang lain lakukan kepada kita adalah suatu bentuk bantuan atau kemudahan yang menghadirkan nilai positif dalam diri kita. Pada kenyataannya, kita masih berat untuk mengakui bahwa hal tersebut layak untuk diapresiasi. Bahkan, hanya untuk mengucapkan terima kasih, kita masih terbebani dengan berbagai alasan. Misalnya, itu kan memang tugasnya dia, atau alasan kedua, hal tersebut sudah biasa dia lakukan, atau alasan yang ketiga, dia itu membalas kebaikanku kok, dan berbagai alasan lainnya. Bentuk penghargaan terhadap kebaikan seseorang itu tidak hanya melalui materi. Hal sederhana, murah, dan mudah yang dapat kita lakukan adalah mengucapkan terima kasih. Sekecil apapun bentuk bantuan yang diberikan. Karena tanpa kita sadari, hal itu sangat berarti untuk orang lain. Kata terima kasih membuat kita menghargai segala hal-hal kecil dan memahami segala hal baik di dunia ini bermakna besar. Terima kasih juga memberikan kesan yang baik terhadap seseorang karena membuat seseorang itu merasa dihargai. Ucapan terima kasih tidak hanya ketika kita mendapat bantuan atau pertolongan dari orang lain, tetapi saat kita menerima pujian atau merasa senang dan nyaman terhadap kehidupan. Allah berfirman dalam surat Al-Baqarah ayat 152 yang berbunyi, Bismillahirrahmanirrahim. Fadkuruni adkurkum washkuruli wala takfurun, yang artinya, ingatlah kamu kepadaku, maka aku akan mengingatmu, dan bersyukurlah kamu kepadaku, dan janganlah kamu ingkar kepadaku. Yang kedua adalah tolong. Manusia diciptakan sebagai makhluk sosial.
Artinya, kita membutuhkan bantuan dari orang lain. Bahkan saat meninggal pun, kita juga masih butuh bantuan dari orang lain. Tetapi, mengapa kata tolong sangat sulit diucapkan ya? Apalagi oleh orang-orang yang memiliki kedudukan sosial yang tinggi. Padahal, kedudukan sosial itu tidak mempengaruhi apa-apa. Kedudukan sosial hanya dalam bidang pekerjaan, bukan dalam derajat manusia. Tidak ada yang membedakan manusia satu dengan manusia yang lain. Yang membedakan hanyalah tingkat ketakwaannya. Kata tolong membuat kita mengerti keterbatasan dan kelemahan yang dimiliki oleh kita. Tolong membuat kita lebih mampu menerima diri sendiri secara apa adanya dan membuat kita mengerti apa yang bisa dan tidak bisa kita lakukan. Hidup itu seperti roda yang berputar, kadang di atas, kadang di bawah. Kadang kita membutuhkan bantuan orang lain, dan orang lain membutuhkan bantuan kita. Sungguh indah jika hidup kita selalu dihiasi dengan tolong-menolong. Karena Islam sendiri sudah mengajarkan budaya ini. Allah berfirman dalam surat Al-Maidah ayat 2 yang berbunyi, Bismillahirrahmanirrahim, wa ta'awanu 'alal birri wat taqwa wa la ta'awanu 'alal ismi wal udwan. Yang artinya adalah, tolong menolonglah kamu dalam hal kebaikan dan takwa, dan jangan tolong menolonglah kamu dalam hal permusuhan dan dosa. Yang ketiga, maaf. Manusia adalah tempat salah dan hilaf. Dari tukang becak sampai presiden pun pernah melakukan kesalahan. Bahkan seorang nabi pun juga pernah melakukan kesalahan dan langsung mendapat teguran dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Suatu hari ada si buta yang bernama Abdullah bin Umi Maktum. Ia datang untuk belajar Islam kepada Rasulullah. Tetapi Rasulullah saat itu menunjukkan wajah yang masam dan mengalihkan pandangan karena sedang menjamu tamu para pembesar dari suku Quraisy. Atas sikapnya ini, Allah langsung menegurnya dengan menurunkan surat Abasa. Inilah bedanya manusia biasa dan Rasulullah. Kalau Rasulullah saja pernah melakukan kesalahan, lalu bagaimana dengan kita? Dan mengapa sulit sekali untuk mengucapkan kata maaf? Maaf itu membutuhkan keikhlasan yang luar biasa. Meminta maaf membuat kita semakin mulia, bukan hanya di sisi manusia, tetapi juga di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Meminta maaf dapat menghilangkan rasa sombong yang ada dalam hati, karena membuat kita bisa menerima keadaan diri sebagai makhluk yang tidak luput dari kesalahan. Semua manusia itu sama, dan kebenaran adalah hak bagi siapa saja. Allah berfirman dalam surat Asy-Syura ayat 43 yang berbunyi, Bismillahirrahmanirrahim, walaman sobaro wa ghafara inna dzalika min asmil umur. Yang artinya, tetapi barang siapa yang bersabar dan memaafkan, maka itu merupakan perbuatan yang mulia. Memahami kekuatan ketiga kata tersebut dan menerapkannya dalam kehidupan sehari-hari tidaklah sulit. Semua kembali pada kemauan dan kesadaran diri kita untuk kehidupan yang lebih baik. Demikian yang bisa saya sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih ya teman-teman sudah menonton sampai akhir. Jangan lupa untuk selalu menerapkan TTM. Terima kasih, tolong dan maaf. Segitu dulu ya videonya. Sampai jumpa di video selanjutnya. Bye!